Dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini akan semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, orang percaya yang semakin diberkati akan terus bertumbuh dalam pengenalan secara intim dengan Tuhan. Ya, dan saya percaya orang yang bertumbuh akan berbuah. Dan buahnya itu akan bisa dinikmati oleh sesama kita. Ya, buahnya itu akan kelihatan dalam tindakan sehari-hari dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap orang percaya yang bertumbuh dalam pengenalan secara intim dengan Tuhan pasti akan terus mengalami yang namanya kerinduan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya percaya kita semua adalah umat-umat Tuhan yang rindu akan Tuhan. Amin. Kita semua pagi hari ini datang, saya percaya bukan karena datang dengan tidak ada tujuan, tapi kita semua datang karena kita semua adalah orang-orang percaya yang berharap pagi hari ini untuk bisa menemukan wajah Tuhan. Kita bersama-sama datang dengan tujuan ingin berintim-intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini khotbah yang akan saya bawakan ialah tentang kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayo kita buka di dalam Mazmur 42. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Ya, Bapak Ibu saya harap membawa Alkitab, bisa bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Ya, demikian firman Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yang ketiga, saudara, kita baca bersama. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pagi hari ini saya akan berbicara tentang kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini saya mau kita semua bisa konsentrasi. Kita akan maju sekali lagi di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kerinduan ini adalah satu hal yang utama. Saya katakan utama karena ini adalah hal yang penting buat setiap kita. Untuk apa, saudara? Untuk setiap kita ini bisa menjalankan kehidupan rohani kita, ya, dengan indah bersama dengan Tuhan. Kerinduan ini adalah sesuatu yang menjadi hal utama di dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita punya kerinduan, makanya kita akan bisa menjalankan setiap kehidupan kerohanian kita dengan indah bersama dengan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Pagi hari ini saya akan mau kupas ya pelan-pelan, dan Bapak Ibu saya berharap bisa mengerti dengan apa yang akan kita terima pagi hari ini, yaitu tentang kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kerinduan ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa hal itu penting? Saya katakan bahwa hal itu penting karena tanpa kerinduan kehidupan rohani kita akan menjadi sekedar rutinitas, sekedar kebiasaan. Nah, saudara bisa tahu kalau sekedar kebiasaan berarti kadang bisa membuat kehidupan kerohanian kita menjadi satu hal yang terpaksa ketika kita melakukannya. Saya tidak mau di tempat ini terjadi hal itu, saudara. Oleh sebab itu kita akan melaksanakan kehidupan kerohanian kita dengan rindu yang benar-benar rindu kepada Tuhan. Ketika kita ada kerinduan, maka saya yakin tidak ada keterpaksaan ketika kita menjalankan kehidupan kerohanian kita. Makanya saya katakan kerinduan itu penting. Supaya apa? Supaya di dalam setiap kegiatan kerohanian kita bukan sekedar kerohanian yang agamawi biasa, tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita jabarkan mungkin, tapi kita bisa ekspresikan di dalam setiap pujian dan penyembahan mungkin. Di setiap tindakan kita ketika kita datang kepada Tuhan, ada kerinduan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika kerohanian kita dibawa naik oleh Tuhan, kerinduan ini otomatis akan menjadi satu modal yang utama kita bisa berintim dengan Tuhan. Dan untuk saat ini saya katakan penting buat kita.
Keintiman ini adalah sesuatu yang penting, tapi tidak akan mungkin kita bisa intim dengan Tuhan kalau kita tidak ada kerinduan. Oleh sebab itu saya mau bangkitkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita mengerti. Ketika kita menjalankan setiap kehidupan kerohanian kita tanpa kerinduan kepada Tuhan, akan menjadi satu hal yang sekedar kegiatan biasa, dan nanti saya takutnya bisa menjadi sesuatu hal yang menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang munafik. Pribadi-pribadi yang tidak sungguh-sungguh itu pribadi-pribadi yang munafik, yang tidak melakukan dengan dasar karena kita rindu kepada Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama kembali buka di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Kenapa hal ini kok harus kita utamakan di dalam kerinduan kita kepada Tuhan? Karena ketika kita tidak punya kerinduan lagi kepada Tuhan, saya percaya kasih kita pun kepada Tuhan akan menjadi sesuatu yang luntur. Ya, kasih kita bukan kasih yang mula-mula lagi. Kasih kita bukan kasih yang utama lagi kepada Tuhan. Tetapi kasih kita adalah kasih yang sekedar, bukan merupakan kasih tapi sekedar kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari mungkin tanpa adanya kerinduan. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Makanya saya mau tegaskan sekali, yang penting dalam hidup kita ketika kita mau menjalin keintiman dengan Tuhan harus punya kerinduan. Wahyu 2 ayat 4 mengatakan begini, saudara. Namun demikian, aku mencela engkau. Lihat saudara, ini perkataan yang sebetulnya menempel buat setiap kita. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lihat bagaimana pentingnya yang namanya kasih kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa kasih yang mula-mula, Tuhan katakan Dia akan mengoreksi kita. Ya, menjadi satu hal yang percuma kita lakukan. Ketika kita mempunyai kasih yang mula-mula sudah tidak ada lagi, maka semuanya akan menjadi hambar. Semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan menjadi sesuatu yang menjengkelkan mungkin. Ya, tidak dengan didasari sebagai orang yang punya kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula ini penting buat setiap kita. Karena ketika kita tidak melakukan dengan dasar kerinduan, maka kita pasti tidak akan punya kasih ketika kita melakukan setiap kegiatan kerohanian kita. Dan ketika kita tidak bisa melakukannya dengan kasih, maka saya takutnya kita akan penuh dengan kemunafikan. Ketika kita penuh dengan kemunafikan, saya takutnya akan terus berjalan menjadi satu pribadi yang penuh dengan melakukan segala tipu muslihat. Yang artinya apa? Kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang munafik itu di depan kelihatannya baik-baik, tetapi di belakang dia melakukan sesuatu yang kurang baik. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita tidak punya kerinduan, otomatis kita tidak akan bisa intim dengan Tuhan. Kita tidak punya kasih kepada Tuhan. Akhirnya kita melakukan kegiatan kerohanian kita mungkin didasari cuma dasar kemunafikan. Orang yang munafik ini adalah sesuatu yang bisa membuat dosa itu bersembunyi di situ, saudara. Menjadikan segala sesuatu itu ditutupi. Dosa itu bisa tetap berjalan. Ini menjadi satu tembok yang luar biasa menyenangkan buat yang namanya dosa. Oleh sebab itu saya tidak mau di tempat ini kita tidak punya kerinduan kepada Tuhan. Saya mau setiap kita datang kepada Tuhan karena kita ini benar-benar rindu kepada Tuhan. Kita rindu untuk bersama-sama berjumpa kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sudah membaca di dalam Mazmur tadi. Itu adalah tulisan dari Bani Asaf, saudara. Ya, saudara jangan salah paham. Bani Asaf. Ini Bani Asaf ini adalah keturunan Lewi. Ini bukan tulisan Daud yang tadi kita baca, tapi adalah tulisan dari Bani Asaf, keturunan Lewi juga, yang artinya imam juga. Ya, dari satu bani yang memang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi imam untuk umat Israel pada waktu itu. Nah, rindu itu digambarkan dengan kehausan seperti seekor rusa yang kehausan.
Kita katakan tadi ya, ini luar biasa karena dia seorang pemuji. Makanya apa yang Tuhan taruh di hatinya itu juga sesuatu yang luar biasa manis. Diibaratkan kalau orang yang punya kerinduan kepada Tuhan itu adalah seperti rusa yang rindu akan air, yang rindu akan mata air. Ini luar biasa, saudara. Rusa yang merindukan air, dia mengalami sesuatu kehausan, saudara ya. Nah, saya percaya ketika seorang mengalami kehausan, maka air akan menjadi barang yang paling berharga daripada emas. Ya, saudara ya. Kalau saudara haus, ada emas dan ada air. Ya mungkin kalau kehausan saudara itu cuma sekedar haus biasa, ya tetap milih emas. Tapi kalau coba saudara di padang gurun, cuma dikasih dua pilihan, ayo pilih antara emas dan air. Saudara mengalami kehausan, mana yang saudara pilih? Pasti air kalau sadar. Tapi kalau nggak sadar, ya tetap milih emas. Emas sebagai barang yang berharga. Tetapi tidak menyadari sebetulnya kalau tubuhnya itu memerlukan yang namanya air. Nah, orang percaya juga seperti itu, saudara. Kita tahu toh kalau firman Tuhan itu adalah merupakan air yang menyegarkan kita. Ya, kita berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini adalah sesuatu ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu cuma seminggu sekali kita beribadah kepada Tuhan bersama-sama di dalam satu ibadah raya. Kita kan tahu kita butuh firman. Firman itu sebagai air kehidupan buat kita. Tapi kadang masih ada orang masih memilih melakukan kegiatan yang lain daripada kita menerima yang namanya air kehidupan. Ada gak gitu, saudara? Ada ya, saudara ya, masih ada. Padahal kita tahu tanpa firman kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mati. Mati apa, saudara? Mati kerohanian kita. Sudah jelas kita perlu firman, tapi kadang kita ini masih tidak sadar. Kadang ada kesibukan sedikit gitu aja, kita sudah tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih sadar, saudara ya. Kita pribadi-pribadi yang rindu kepada Tuhan. Kita pribadi-pribadi yang membutuhkan keintiman dengan Tuhan. Karena kita merindukan kepada Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar punya kehausan dengan Tuhan. Pribadi-pribadi yang mempunyai kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Karena sekali lagi, saudara, ketika saudara tidak menyadari apa yang saudara butuhkan, itu akan menjadi satu persoalan yang besar dalam hidup kita. Tanpa sadar kita mungkin berasa, wah gak apa-apa Pak, kita tidak mendengarkan firman, tidak apa-apa. Minggu kemarin kita sudah ulas orang yang tidak makan makanan yang hidup, yaitu firman Tuhan. Kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya tanda-tanda kematian sudah ada. Kematian apa, saudara? Kematian rohani. Ini lebih berbahaya. Orang kalau sudah tidak punya kerohanian yang hidup, maka akan melakukan segala sesuatu itu pasti akan salah dan tanpa arah. Kalau sudah seperti itu, maka saya takutnya kita menjadi orang-orang yang frustasi, orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan. Oleh sebab itu pagi hari ini sekali lagi, ayo sadar, saudara ya, Tuhanlah yang kita perlukan. Jika kita sadar, pasti akan muncul kerinduan kita akan Allah. Ya, rindu kepada Allah akan muncul. Libatkan Tuhan terus di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan yang utama. Andalkan Tuhan. Orang kayak merindukan sesuatu pasti punya pengharapan yang sangat lebih kepada apa yang dia rindukan. Nah, kalau kita punya kerinduan kepada Tuhan, pasti kita punya pengharapan yang lebih kepada Tuhan. Pasti kita punya harapan yang lebih kepada Tuhan. Yang artinya apa? Menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Ini yang kita mau, saudara. Ini yang harus kita kerjakan. Ya, sekali lagi saya katakan, penting kerinduan di dalam hidup, kerohanian kita. Ketika kita sudah tidak punya kerinduan lagi, kita periksa dalam-dalam.
hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Saya takutnya kalau kita sudah melangkah tanpa kerinduan kepada Tuhan, maka hubungan kita akan menjadi hambar dengan Tuhan. Ketika hubungan kita menjadi hambar, saya takutnya kita melangkah salah langkah karena melakukan itu tanpa sadar. Ya, kalau orang itu sudah mengalami yang namanya kehausan, tapi dia tidak diisi dengan air, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang haus. Dan haus ini tanpa disadari, lama-lama akan bisa membunuh kepada setiap orang yang tidak segera mendapatkan air, tidak mendapatkan sesuatu yang membuat dia bisa kembali bertahan dan punya motivasi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Sekarang ciri-cirinya apa, saudara? Kita lihat ya sama-sama. Ciri-cirinya apa atau tandanya orang itu merindukan Tuhan? Ada 2 yang saya tulis. Yang pertama, orang yang merindukan Tuhan itu pasti adalah orang yang mencari Tuhan. Ya, saudara ya. Saudara pagi hari ini pribadi-pribadi yang mencari Tuhan. Ayo kita buka di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Nah, ini jaminan saudara. Ini garansi yang kita dapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Mencari Tuhan itu tidak bisa dijadikan sebagai usaha sambilan, saudara. Ya, sekali lagi saya ulangi. Mencari Tuhan tidak bisa kita lakukan sekedar sebagai usaha sambilan. Tetapi ketika kita mau mencari Tuhan, harus menjadikan Tuhan sebagai yang pertama kita lakukan. Tak bisa buat sambilan. Kalau kita cuma sekedar wis timbangan nganggur, ya wis mencari Tuhan. Wis timbangan duduk di rumah, ayo mencari Tuhan. Tidak bisa, saudara. Kalau saudara lakukan itu tidak ada kerinduan kepada Tuhan. Ketika saudara melakukan itu, saya percaya saudara tidak menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita, saya takutnya saudara tidak ketemu dengan Tuhan. Makanya ketika pulang beribadah, biasa-biasa saja, tidak merasakan apa-apa sih. Ya karena tidak bertemu dengan Tuhan. Nah, kenapa tidak bertemu dengan Tuhan? Karena tidak ada kerinduan, saudara. Kalau ada kerinduan pasti akan ketemu, pasti akan dipuaskan. Karena Tuhan ini mengatakan bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Kalau orang itu dikasih oleh Tuhan, saudara bayangkanlah, orang tua di dunia aja pasti akan mengasihi anak-anaknya, terus mencari anak-anaknya. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan yang punya sesuatu tanpa keterbatasan. Pasti dia akan mencari kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Oleh sebab itu kita harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Artinya segala sesuatu keinginan kita, segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita, kita cari Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Ya, sesungguhnya saudara saya katakan, memang lebih sulit mencari jarum yang jatuh di tumpukan jerami. Sulit, saudara. Tetapi lebih sulit lagi kalau saudara mencari Tuhan dengan tanpa kerinduan. Kalau tanpa kerinduan saudara mencari Tuhan, saya percaya saudara tidak akan bisa menemukan wajah Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara tanpa kerinduan menyembah Tuhan, ya bukan menyembah kepada Tuhan, tetapi kebablasan menjadi orang-orang yang tertidur. Ya, ketika kita mau menjadi orang-orang yang punya kerinduan kepada Tuhan, saya percaya kita pasti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dulu saya sering, saudara, berdoa semalam suntuk bersama-sama dengan beberapa orang. Berdoa semalam suntuk. Tidak ada yang namanya ngantuk itu, saudara. Kenapa? Punya kerinduan. Beberapa orang yang rindu ingin hadirat Tuhan, kita berdoa semalam suntuk. Bayangkan, saudara. Mulai kita start jam 9 malam sampai pagi, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan, membaca firman, menyembah Tuhan, membaca firman.
Dan ini kalau tanpa kerinduan, saya percaya sudah melungker kita tertidur. Nah demikian juga dengan pagi hari. Saya mau setiap kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup kita. Tidak akan sulit mencari Tuhan. Karena apa saudara? Karena yang dicari saudara juga mencari saudara. Karena yang dicari oleh saudara itu juga mencari saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari kita. Oleh sebab itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit. Karena usaha yang kita lakukan itu bukan searah, tetapi dua arah. Kita cari Tuhan, Tuhan juga cari kita. Jadi saya percaya tidak akan mustahil kita akan menemukan Tuhan. Kita pasti akan bisa menemukan Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Sebab Anak Manusia datang untuk apa saudara? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah saudara, ini saudara perhatikan. Tuhan kita ini mencari kita. Bukan cuma sekedar mencari, tetapi dia ingin menyelamatkan kita. Oleh sebab itu ketika kita punya kerinduan, jadi ada satu usaha yang masing-masing dilakukan. Tuhan juga mencari kita, kita juga mencari Tuhan. Maka saya percaya itu menjadi sesuatu yang bisa ketemu. Dan ketika ketemu, kita tumpahkan semua, kita berikan semua kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan pagi hari ini saudara ya. Di dalam segala hal, saya percaya ketika kita membutuhkan Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan punya kerinduan dan sungguh-sungguh. Maka pasti kita akan menemukan Tuhan. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13 dan 14. Ya, lihat saudara, ini garansi dari Tuhan. Saudara perhatikan ya, ini garansi dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan apa saudara? Menemukan aku. Loh saudara lihat saudara, tidak bangga saudara punya Tuhan yang seperti ini. Ya, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, yang ke-14 saudara, kita baca. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Nah, lihat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan apa saudara? Memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Ini berbicara tentang menara Babel. Ketika diporak-porandakan oleh Tuhan, Tuhan katakan, aku tetap bisa engkau cari, asal engkau sungguh-sungguh mencari dengan aku. Dan Tuhan katakan, ketika engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Ketika engkau menemukan aku, akan memulihkan kamu. Ketika aku memulihkan kamu, maka aku akan membawa setiap kamu kembali berkumpul, ya, kembali menjadi satu bangsa yang utuh. Nah, dikatakan demikianlah firman Tuhan. Dia pasti akan melakukannya buat setiap kita, saudara. Nah, saya percaya pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Mungkin di dalam rumah tangga, mungkin di dalam pekerjaan, ada pergumulan-pergumulan yang saudara sedang hadapi. Saya menghimbau, ayo cari Tuhan dengan kerinduan yang dalam. Cari Dia. Dia pasti akan memberikan kepada setiap kita pemulihan. Sebetulnya ini satu garansi buat kita, saudara. Tetapi herannya, seperti tadi saya katakan, kita ini adalah umat-umat yang haus sebetulnya kepada Tuhan. Tetapi kita ini masih mau memilih yang bukan air yang kita pilih. Yang artinya kita tidak memilih air kehidupan, kita tidak memilih Tuhan, tapi kita lebih memilih yang lain, saudara. Padahal kita ini kehausan. Kalau saudara merasa hari ini butuh pertolongan Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang merindukan Tuhan, yang sungguh-sungguh punya kerinduan kepada Tuhan. Tuhan pasti pulihkan saudara. Ini jaminan Tuhan, saudara. Tuhan itu bukan sekedar ngomong.
Tuhan itu bukan sekedar mengatakan yang tidak ada buktinya, saudara. Dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia pasti akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Persoalan masalah yang terjadi ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, Dia pasti akan memulihkan saudara. Dia akan selalu menyertai saudara. Ya, Dia pasti akan menemukan saudara ketika saudara juga mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena sesungguhnya saudara, saya kasih tahu ya saudara, mencari Tuhan itu sesungguhnya adalah keputusan kita, saudara. Keputusan kita. Kita mau mencari Tuhan atau tidak, itu keputusan kita. Kalau kita tidak memutuskan untuk mencari Tuhan, maka selamanya kita tidak akan menemukan Tuhan. Kalau kita tidak menemukan Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi sesuatu yang lebih ruwet lagi. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang haus, adalah orang-orang yang memerlukan Tuhan, orang-orang yang perlu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau setiap kita sungguh-sungguh punya kerinduan kepada Tuhan. Amin. Ayo kita koreksi hati kita masing-masing, saudara ya. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang asal hidup, asal kita melakukan bersama dengan Tuhan tanpa kerinduan kepada Tuhan, akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena apa? Karena ya tadi saya katakan, pasti terpaksa, pasti dengan tidak segenap hati, pasti cuma sekedar agamawi yang tidak dilakukan karena dasar mengasihi kepada Tuhan. Dan ciri-cirinya tadi saya kasih tahu. Ketika kita menjadi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akan kelihatan dalam hidup kita. Dalam ibadah juga seperti itu, saudara. Ya, dalam ibadah juga bisa terjadi. Adalah satu cara yang bisa Tuhan berikan dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui ibadah. Ibadah itu adalah cara kita menumpahkan segenap kerinduan kita kepada Tuhan. Ibadah seperti ini, ibadah raya, adalah sesuatu yang Tuhan inginkan, saudara, dalam hidup kita. Ketika ibadah kita lakukan, itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah sesuatu yang dipersiapkan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan untuk setiap kita mencurahkan dengan sungguh-sungguh, mencurahkan dengan sangat-sangat segala kerinduan kita. Oleh sebab itu, ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, orang yang rindu dengan Tuhan dan bukan akan beda. Orang yang rindu dengan Tuhan, pelayan Tuhan pun akan beda. Melayani Tuhan dengan kerinduan ketika ibadah pasti akan berbeda. Karena dia melayani bukan melayani manusia, dasarnya rindu ingin bertemu dengan hadirat Tuhan. Ini akan beda, saudara. Praktekkan, saudara, sungguh saya katakan, firman Tuhan pagi hari ini sebetulnya sesuatu yang dahsyat, yang harus menjadi modal buat kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan sekedar berjalan, cuma berjalan tanpa punya kerinduan kepada Tuhan. Pelayanan kita pun kalau rindu kepada Tuhan akan sungguh-sungguh. Menyembah juga sungguh-sungguh. Melakukan apapun juga sungguh-sungguh. Kenapa? Karena punya kerinduan kepada Tuhan. Ini cirinya, saudara. Ini cirinya. Jadi oleh sebab itu saya mau setiap kita di tempat ini melakukan ibadah itu harus penuh dengan penghayatan. Bukan cuma Pancasila yang kita hayati, tetapi ketika kita beribadah sungguh-sungguh, saudara, dihayati sungguh-sungguh, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan kesadaran yang penuh, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran yang penuh. Yang artinya apa? Punya kerinduan kepada Tuhan. Tidak asal kita datang ke gereja karena terpaksa, sungkan dengan pendetanya, tidak. Tapi datang karena kita rindu kepada Tuhan. Amin. Ini yang penting buat kita, saudara ya. Karena kenapa kok
Setiap kita ketika datang kepada Tuhan, kenapa kok kita ini diperlukan kerinduan? Karena sekali lagi, ketika kita datang dengan kerinduan, Tuhan akan juga menyambut dengan kita. Dan ketika saudara pulang, saudara pasti akan diberkati dengan luar biasa. Jadi saya percaya ketika kita pulang beribadah, kalau saudara merasakan, wah sukacita kok luar biasa yang melimpah. Kenapa? Ya sudah habis bertemu dengan kekasih kita, yaitu Tuhan kita. Tapi kalau kita pulang beribadah, malah tambah loyo, malah tambah ruwet, malah tambah pusing kepala. Nah saya curiga, yang saudara temui itu siapa? Tapi kalau bertemu dengan Tuhan, saya percaya kita pasti akan mengalami yang namanya kelegaan. Amin. Ya itu bisa saudara temui, bisa saudara dapatkan ketika saudara punya kerinduan kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu penting saudara ya, ini penting buat setiap kita supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang mengalami pemulihan, mengalami sesuatu yang dahsyat daripada Tuhan. Rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita dengan luar biasa. Saya percaya itu bisa terjadi kalau saudara-saudara punya kerinduan kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar datang kepada Tuhan, bukan cuma sekedar kita menghampiri Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh datang dan menghampiri dengan kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Orang yang punya kerinduan ketika ibadah, jauh-jauh ya tetap pasti datang. Seperti kita semua di tempat ini, saya sendiri pun juga jauh. Tapi kalau kita punya kerinduan, saya percaya jarak itu bukan menjadi halangan buat kita. Kalau saudara rindu dengan sesuatu, jarak sejauh apapun pasti akan saudara tempuh. Karena saudara punya kerinduan yang dalam kepada apa yang saudara rindukan. Ya, terus yang kedua saudara, cirinya apa saudara? Tandanya apa orang yang merindukan Tuhan? Ternyata orang yang merindukan Tuhan itu punya ciri-ciri juga, akan selalu berseru-seru kepada Tuhan. Bukan berseru-seru kepada dukun, tetapi berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru yang artinya apa? Artinya kita melakukan penyeruan atau melakukan keinginan hati kita, apa yang menjadi ganjalan dalam hidup kita. Kita serukan hanya kepada Tuhan. Kita utarakan hanya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Ini merupakan doa Yabes. Saya tidak mau kita semua di tempat ini saling sekarang kan kadang ada beberapa pertentangan saudara. Beberapa paham pengajaran ya melalui YouTube ini kadang-kadang membuat tidak semakin mendewasakan, tetapi malah semakin membingungkan. Saya mau setiap kita benar-benar bisa mengerti dengan baik. Kalau saudara melihat YouTube atau kadang mendengar khotbah dari beberapa hamba Tuhan yang lain, saudara mengalami sesuatu yang mungkin saudara merasa bimbang, saudara boleh tanyakan kepada saya. Kita sama-sama sharing. Karena ini kadang-kadang pengajaran itu bisa berbeda-beda saudara. Dan saya takutnya saudara akan menjadi pribadi yang salah ketika menilai cuma sekedar khotbah dari beberapa hamba Tuhan yang tidak mengerti ya, yang tidak tahu keadaan saudara. Jadi saya mau kita semua harus berhati-hati. Nah, saudara lihat kan ya, kalau di medsos itu kadang hamba Tuhan satu dengan yang lain saling bertentangan, bahkan saling menonjolkan pengajarannya. Ini yang betul, itu yang salah. Ini yang betul, itu yang salah. Nah, saya mau kita semua di tempat ini bukan menjadi pribadi yang masuk di dalam pertentangan itu. Tapi saya mau kita bersama-sama hanya berdasarkan Alkitab. Dan kalau saya ajarkan, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak mau setiap kita cuma sekedar mendengar dari khotbah dari beberapa hamba Tuhan, mungkin dari hamba Tuhan yang besar, mungkin anggapan saudara di YouTube, tetapi kadang bisa menyesatkan. Saya katakan terang-terangan di dalam tempat ini, ya. Karena kadang-kadang menjadi satu pertentangan yang membuat kita ini akhirnya menjadi bingung. Tetapi saya mau di tempat ini kita semua di tempat ini benar-benar tahu, mengerti. Kalau ada pengajaran yang saudara anggap tidak sejahtera, atau saudara menganggap kok lain ya pengajarannya, saudara tanyakan kepada saya akan jelaskan.
saya akan katakan kepada saudara. Jadi jangan takut, kita semua di tempat ini akan menjadi pribadi-pribadi yang akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ayo sama-sama di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 kita buka. Ya, saya akan baca ini doa Yabes, saudara ya. Dari doa Yabes ini banyak juga yang menentang. Dia mengatakan doa Yabes salah. Saya nggak mau semua itu menjadi satu pertentangan. Tapi saya mau lihat di dalam doa ini ada doa yang baik buat kita. Ya, kalau menurut saya, kalau sesuatu yang baik, mengapa harus dipertentangkan? Sesuatu yang baik ya harus kita terima. Ya, ini kan doa supaya kita ini dilindungi oleh Tuhan. Nah, kita baca saudara di 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, saudara mau diberkati Tuhan? Amen. Nah, kadang-kadang ada orang ngomong, doa itu jangan minta berkat yang berlimpah-limpah. Ini gereja kemakmuran. Saya katakan ini sesuatu yang kadang orang munafik bisa mengatakan seperti itu, saudara. Tetapi bagi kita diberkati berlimpah-limpah itu tidak salah oleh Tuhan. Ini adalah sesuatu yang harus kita doakan juga. Karena ketika kita diberkati berlimpah-limpah, maka kita juga pasti akan memberkati yang lain. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Ini doa yang diucapkan dari hati yang paling dalam. Ya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Nah, mau saudara disertai oleh Tuhan. Amen. Tanganmu menyertai aku, ya, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga saudara lihat kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang di mana-mana banyak kesakitan. Pandemi COVID-19 sangat-sangat menghantui. Bahkan kadang ada orang yang saking tidak melihat dengan mata kepala sendiri, akhirnya mengatakan, apa orang benar toh itu COVID-19? Karena tidak melihat dengan sungguh-sungguh. Mungkin bahkan tidak melihat, mungkin punya teman atau mungkin punya tetangga, atau bahkan sekarang juga banyak yang dimanipulasi mungkin ya saudara. Saya tidak berbicara tentang itu, tetapi kita sebagai orang percaya lebih baik berhati-hati. Lebih baik kita berdoa seperti doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan menyertai aku dan melindungi aku. Kanan kiri terjadi masalah, Tuhan melindungi kita. Ini doa kita, saudara. Jadi doa ini doa tidak salah. Doa ini adalah doa yang kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Doa yang membuat setiap kita menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Dan doa ini bisa saudara berikan kepada Tuhan kalau saudara punya kerinduan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan sungguh-sungguh, firman Tuhan mengatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya, permintaan saudara dan saya. Amin. Ketika kita punya kerinduan, saya percaya hal yang kita mungkin anggap tidak mungkin, pasti akan menjadi satu yang mungkin. Karena kita bertemu dengan yang punya bumi dan surga. Yang artinya apa? Allah kita, Allah yang maha kuasa. Ketika kerinduan kita tumpahkan kepada yang maha kuasa, pasti apapun yang menjadi pergumulan kita, ya, akan Tuhan jawab. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia tahu batas kelemahan, batas kemampuan kita, kelemahan kita. Tuhan juga tahu. Oleh sebab itu mari sama-sama jadikan rindu kepada Tuhan hal yang utama. Kerinduan kepada Tuhan hal yang utama, supaya kita bisa benar-benar menikmati Tuhan. Mau saudara lebih dalam lagi kepada Tuhan, miliki kerinduan, ya. Dan rindu itu bisa terjadi. Ini saudara perhatikan, kerinduan itu bisa terjadi. Kuncinya di mana saudara? Kuncinya saudara harus punya hubungan, harus menjalin hubungan. Saya dengan istri terus menjalin hubungan. Tidak berasa sekarang 29 tahun lebih saya berumah tangga. Kalau tanpa dijalin hubungan, tidak ada yang punya kerinduan. Pasti kadang
Ditinggal sehari aja kadang-kadang kita ini rasanya kok wah, gak enak gitu saudara. Ini ada hubungan saudara, hubungan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Saya harap kita seperti itu. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, nah hubungan itu saudara bisa pupuk melalui apa? Mungkin melalui doa, melalui ibadah. Nah, ini saudara bisa terus lakukan hubungan-hubungan. Dan ketika hubungan ini saudara tingkatkan terus, ya, bangun tidur pagi-pagi, bukan cari HP, tapi cari Tuhan dulu. Berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Siang juga mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena saya sudah ajarkan kepada saudara, doa itu tidak perlu kita ini, wah demis masuk doa, tidak boleh diganggu. Bukan seperti itu. Ketika banyak orang pun kita bisa berdoa, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak sejauh dari apa yang dekat dengan saudara. Lebih dekat, bahkan dia ada di dalam hidup saudara. Makanya tidak perlu lagi saudara harus dipakai sesuatu aksesoris mungkin yang bisa membuat Tuhan itu hadir. Tidak saudara, Tuhan itu maha hadir. Dia ada di mana-mana. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Dia, ya, maka Tuhan pasti akan menampakkan wajahnya kepada setiap kita. Ketika Dia bertemu dengan kita, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Amin. Pagi hari ini apapun menjadi pergumulan saudara, cari wajah Tuhan dengan kerinduan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, seperti rusa yang haus akan sungaimu ya Tuhan, rindu akan mata airmu, demikian juga jiwaku haus akan Engkau. Ini adalah sesuatu yang menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya percaya setiap kita ketika sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti juga akan memberikan kepada setiap kita apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita pun pasti Tuhan akan jawab. Karena itu adalah sesuatu yang memang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Jadi sekali lagi firman Tuhan tidak terlalu panjang, tapi saya percaya kerinduan adalah hal yang mutlak yang harus kita miliki ketika kita menjadi orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh menginginkan hubungan dengan Tuhan. Kerinduan adalah sesuatu yang utama. Puji nama Tuhan. Saya perpanjang firman Tuhan, saudara tutup.